Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah membahas istri Rasulullah yang keempat, kini kita membahas istri Rasulullah yang kelima. Keseharian beliau selalu mengutamakan kedermawanan kepada orang-orang miskin, daripada memanjakan dirinya sendiri dengan harta yang dimilikinya. Bagaimana kisah beliau hingga menjadi istri Rasulullah? Berikut jawabannya. Beliau mempunyai nama lengkap Zainab binti Huzaimah, merupakan sosok dari keluarga yang sangat dihormati dan disegani, dengan garis keturunan yang sangat mulia. Ibunya, Hindun binti Auf bin Harits bin Hamathah, juga berasal dari keluarga yang terhormat. Meskipun tanggal lahir Zainab tidak dapat dipastikan secara tepat, ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau lahir sebelum tahun ke-13 kenabian. Sebelum menerima hidayah Islam, Zainab dikenal dengan gelar Ummul Masakin, yang berarti ibu orang-orang miskin. Gelar mulia ini, seperti yang tercantum dalam kitab Tabakat Ibnu Sa'ad, sudah disandangnya sejak masa jahiliyah. Gelar tersebut mencerminkan kepedulian dan kebaikan hati Zainab terhadap sesama, yang sudah terlihat jauh sebelum beliau memeluk Islam. Zainab juga terkenal karena selalu meringankan beban saudaranya, seperti perlakuan baiknya terhadap para budak yang dimilikinya dari Habasyah. Semua budak yang dimilikinya tidak pernah diperlakukan secara tidak layak. Mereka diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan dianggap seperti anggota keluarga. Zainab juga terkenal karena selalu meringankan beban saudaranya, seperti perlakuan baiknya terhadap para budak yang dimilikinya dari Habasyah. Semua budak yang dimilikinya tidak pernah diperlakukan secara tidak layak. Mereka diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan dianggap seperti anggota keluarga. Zainab dilahirkan 13 tahun sebelum kenabian Rasulullah. Sebagai seorang wanita dermawan, Zainab berasal dari keluarga yang dihormati dan disegani di masyarakat Mekah. Kedermawanannya telah terkenal bahkan sebelum dia memeluk Islam. Dan setelah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab tetap mempertahankan gelar Ummul Masakin karena sikap dermawannya yang tidak pernah surut. Zainab selalu mengutamakan kedermawanan kepada orang-orang miskin, daripada memanjakan dirinya sendiri dengan harta yang dimilikinya. Sifat penyantun yang dimilikinya itu sudah ada sebelum dia mengetahui bahwa dengan sifat itu akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha termasuk di antara wanita-wanita pertama yang memeluk Islam. Keputusannya untuk masuk Islam dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan kecerdasan pikirannya, serta penolakannya terhadap syirik dan penyembahan berhala, sambil menjauhi segala perbuatan jahiliyah. Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para perawi mengenai nama-nama suami Zainab sebelum beliau menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa perawi menyebutkan bahwa suami pertama Zainab adalah Tufail bin Harits bin Abdul Muttalib, yang kemudian menceraikannya. Setelah itu, Zainab menikah dengan Ubaidah bin Harits, namun beliau terbunuh dalam Perang Badar atau Perang Uhud. Ada juga yang berpendapat bahwa suami keduanya adalah Abdullah bin Jahsy. Meskipun ada banyak pendapat mengenai hal ini, versi yang paling banyak diterima adalah bahwa suami pertama Zainab adalah Tufail bin Harits bin Abdul Muttalib. Karena Zainab tidak dapat melahirkan karena mandul, Tufail akhirnya menceraikannya setelah mereka hijrah ke Madinah. Untuk memuliakan Zainab, Ubaidah bin Harits, yang merupakan saudara laki-laki Tufail, memutuskan untuk menikahinya. Ubaidah bin Harits dikenal sebagai salah satu prajurit penunggang kuda yang paling perkasa, sejajar dengan Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib. Ketiganya turut berjuang melawan kaum Quraisy dalam Perang Badar, dan sayangnya, Ubaidah syahid dalam peperangan tersebut. Setelah kepergian Ubaidah, tidak ada catatan yang menjelaskan kehidupan Zainab hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya. Rasulullah memutuskan untuk menikahi Zainab sebagai bentuk perlindungan dan untuk meringankan beban hidupnya. Beliau merasa tergerak melihat Zainab yang hidup sebagai seorang janda. Padahal sejak kecil Zainab dikenal sebagai sosok yang lembut hati dan peduli terhadap orang-orang miskin. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari beberapa nama atau julukan yang populer pada zaman jahiliyah, beliau tidak pernah menolak julukan
Ummul Masakin, yang disandang oleh Zainab binti Huzaimah. Julukan ini, yang berarti ibu orang-orang miskin, mencerminkan sifat belas kasih Zainab yang mendalam. Zainab tidak hanya dikenal sebagai wanita yang penuh kasih sayang, tetapi juga sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu berusaha meringankan beban saudara-saudaranya. Dikisahkan oleh Atha bin Yasir bahwa Zainab memiliki seorang budak hitam dari Habasyah. Zainab sangat menyayangi budak tersebut hingga ia tidak diperlakukan seperti budak pada umumnya, melainkan seperti anggota keluarga dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pujian yang indah kepada Ummul Mukminin Zainab binti Huzaimah dalam sebuah hadits. Beliau menyebut Zainab sebagai sosok yang benar-benar menjadi ibu bagi orang-orang miskin karena kebiasaan beliau yang selalu memberikan makan dan bersedekah kepada mereka. Tidak ada kepastian mengenai kapan Zainab binti Huzaimah bergabung dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah sebelum atau sesudah perang Uhud. Namun, yang jelas adalah bahwa Rasulullah menikahi Zainab dengan penuh kasih sayang terhadap umatnya, meskipun beliau memiliki alasan lain untuk memilih Zainab, yang mungkin tidak dikenal karena kecantikannya. Bahkan, saat itu tidak ada sahabat yang bersedia menikahinya. Rasulullah selalu memprioritaskan kepentingan umat Islam, termasuk juga kepentingan Zainab. Meskipun wajah Zainab tidak terlalu cantik, kecantikan hatinya membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilihnya sebagai istri. Beberapa sahabat awalnya enggan untuk menikahinya setelah Zainab kehilangan Ubaidah sebagai pahlawan Badar, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan mereka tentang keutamaan dan kebaikan Zainab. Mengenai lamanya Zainab tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Zainab tinggal dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 bulan, sementara yang lain berpendapat bahwa masa tinggalnya sekitar 8 bulan. Namun, yang pasti adalah bahwa masa tersebut sangat singkat karena Zainab meninggal dunia ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab, maharnya mencapai 400 dirham, dan beliau mengadakan walimah yang meriah dengan beragam hidangan lezat. Tidak hanya itu, undangan disampaikan kepada semua lapisan masyarakat, termasuk kaum duafa dan orang-orang miskin, yang turut merasakan kehangatan di antara mereka saat menikmati hidangan bersama. Dalam kitab sirah, penyebab kematian Zainab tidak dijelaskan secara rinci. Zainab meninggal pada usia yang relatif muda, kurang lebih 30 tahun, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyalatinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.